Manchester United melaporkan kerugian sebesar 113 juta pounds alias sekitar 2,3 triliun rupiah dalam laporan keuangan 2023 per 2024 yang terbaru. Alhasil, muncul kekhawatiran bahwa MU mungkin tersandung kasus FFP. Mengutip laporan Goal Internasional, kerugian MU membengkak karena investasi yang cukup besar dalam pembentukan skuad, yaitu dalam pembelian pemain-pemain baru. Tercatat bahwa ini merupakan tahun kelima secara beruntun bahwa MU terus merugi. Adapun dalam 5 tahun beruntun tersebut, total kerugian MU mencapai 370 juta pounds. Kabar bahwa MU merugi ini terdengar aneh. Sebab, laporan keuangan terbaru juga menunjukkan bahwa MU telah memecahkan rekor revenue, yaitu mencapai sebesar 661,8 juta pounds. Pengumuman kerugian secara terbuka memang harus dilakukan oleh klub bisnis seperti MU. Namun, wajar jika fans merasa khawatir akan potensi pelanggaran FFP. Pasalnya, meski merugi, MU tetap bisa memperkuat skuad musim ini. Mereka mendatangkan beberapa pemain yang cukup mahal, sebut saja Leny Yoro dan Joshua Zirkzee. Meski begitu, masih menurut laporan Goal, pihak MU yakin bahwa mereka telah bergerak sesuai dengan panduan Premier League dalam alokasi dana, jadi tidak akan ada hukuman pengurangan poin. Kerugian MU datang dari pos-pos yang memang diperbolehkan dalam aturan pasar Profitability and Sustainability Rules yang diterapkan di Premier League, jadi tidak ada pelanggaran. Laporan keuangan merugi memang bisa jadi bencana besar. Sudah ada beberapa klub EPL yang terkena hukuman pengurangan poin, seperti Everton dan Nottingham Forest. Nah, kasus MU cukup unik. Mereka juga merugi, bahkan angkanya melebihi batas atas. Namun, MU merugi di pos-pos yang diizinkan oleh aturan, seperti pembangunan infrastruktur, sepak bola wanita, dan pengembangan usia muda. Mantan gelandang Arsenal Emmanuel Petit menyarankan Erik ten Hag untuk menunjuk Kobbie Mainoo sebagai kapten Manchester United yang baru. Menurutnya, Mainoo sangat pantas untuk menggantikan Bruno Fernandes sebagai pemimpin tim. Petit menilai Mainoo adalah pemain masa depan Manchester United. Ia melihat Mainoo bisa menjadi pemimpin tim meski usianya baru 19 tahun. Saya melihat skuad dan saya tidak melihat pemimpin manapun. Pemain terbaik United adalah pemain seperti Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo, kata Petit kepada topoksoresportsbooks.com. Itu akan menjadi langkah yang berani, tetapi jika saya Ten Hag, mungkin saya akan membuat keputusan yang kuat dan menunjuk masa depan klub Mainoo sebagai kapten saya. Mainoo masih muda, tetapi dia orang Inggris. Ia memantapkan dirinya di tim nasional. Ia adalah kebanggaan para penggemar di Old Trafford. Petit menilai Fernandes tidak pantas menjadi kapten Manchester United karena perilakunya di lapangan. Ia mengklaim kapten setan merah harus bisa menjadi contoh bagi pemain lainnya. Bola liar soal isu pemecatan Erik ten Hag terus bergulir. Terbaru, co-owner Manchester United, Sir Jim Ratcliffe dilaporkan sudah mengantongi pengganti sang pelatih. Menurut laporan tersebut, Sir Jim Ratcliffe ingin mengganti ten Hag dengan pelatih kawakan, Zinedine Zidane. Pebisnis asal Amerika Serikat itu sangat menyukai Zidane. Ia menilai legenda timnas Prancis itu sudah terbukti mampu membuat tim sekelas Real Madrid berprestasi. Ia yakin dengan karisma dan pengalamannya, Zidane mampu membuat Manchester United kembali bertaji. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Sir Jim Ratcliffe tidak yakin bisa merayu Zidane menangani Manchester United. Sang pelatih memang dikabarkan tidak terlalu tertarik melatih di Inggris. Salah satu penyebabnya adalah kendala bahasa yang ia miliki. Sementara Zidane dikabarkan masih menunggu posisi pelatih timnas Prancis, jadi sulit bagi MU untuk merayunya agar mau melatih di Inggris. Alejandro Garnacho mendadak menjadi sorotan karena ketahuan memberikan tanda like terhadap komentar Cristiano Ronaldo terhadap kinerja Erik ten Hag di kursi manajer Manchester United. Ronaldo baru saja membuat heboh dengan komentarnya yang mengkritik ten Hag. Masih segar dalam ingatan bahwa pada 2022 lalu CR7 memutuskan hengkang dari MU usai berselisih dengan ten Hag. Sebagai manajer Manchester United, Anda tidak boleh bilang bahwa Anda tidak bisa bersaing untuk memenangkan Premier League atau Liga Champions, ujar Ronaldo kepada Five. Ini adalah Man United. Anda harus hadir di sana, untuk secara mental berkata, dengar, mungkin kita tak memiliki potensi tersebut, tetapi saya tak bisa mengatakannya. Kita akan mencoba. Anda harus mencoba. Inilah mengapa Man United harus dibangun ulang. Komentar ini kemudian diunggah oleh jurnalis Fabrizio Romano di akun Instagram pribadinya. Rupanya, postingan Romano ini mendapat tanda like dari Alejandro Garnacho. Fans MU di media sosial pun langsung bereaksi mengetahui hal ini. Bukan rahasia lagi jika Ten Hag tak segan-segan menyingkirkan pemain yang berani mengkritiknya di publik. Garnacho jelas ada di bangku cadangan pada akhir pekan ini karena menyukai postingan Ronaldo itu, ujar seorang netizen. Sekarang Garnacho akan keluar dari skuad sampai dia meminta maaf, tulis seorang netizen lainnya. Mantan bek timnas Spanyol, Gerard Pique mengaku sedih melihat kondisi Manchester United saat ini. Ia berharap setan merah bisa lekas bangkit dari keterpurukan yang ada.
Pick menyebut bahwa kondisi MU saat ini sangat memprihatinkan. Namun ia berharap bahwa situasi ini bisa segera teratasi. Saya rasa Manchester United seperti tersesat dalam menangani klub mereka dan mereka tidak tahu arah yang mereka tuju. Saya harap ini bisa berubah, sambung Pick. Bagi saya, Manchester United masih menjadi klub terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Mereka memenangkan banyak sekali gelar Premier League dan saya harap mereka bisa kembali memenangkan trofi juara itu. Lebih lanjut, Pick tidak menampik bahwa memenangkan Premier League bukan perkara yang mudah. Apalagi rival-rival di Inggris semakin kuat. Namun Pick percaya suatu hari nanti MU bakal bangkit dari keterpurukan dan menjadi penantang gelar yang serius. Mantan bintang Manchester United, Patrice Evra, telah dijatuhi hukuman penjara 12 bulan karena gagal membayar tunjangan anak child support kepada mantan istrinya. Situasi cukup sulit bagi Evra. Kasus yang hampir sama juga dialami oleh mantan pemain MU lainnya, Anderson. Dia terancam hukuman penjara jika tidak bisa membayar biaya 45.000 pounds, tunggakan tunjangan anak untuk total 9 anak-anaknya. Menurut laporan yang beredar, putusan tersebut telah disampaikan oleh pengadilan keluarga pekan lalu, tapi beritanya baru diketahui publik pada tanggal 10 September tahun 2024. Anderson dijatuhi hukuman 30 hari penjara di Irmão Miguel da Rio jika dia tidak bisa membayar tunggakan tersebut. Fans Manchester United mungkin harus menunggu lebih lama untuk melihat aksi Manuel Ugarte. Pasalnya, sang gelandang tidak dalam kondisi 100% usai menjalani tugas negara bersama timnas Uruguay. Manuel Ugarte ambil bagian pada 2 laga Uruguay di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pemain 23 tahun bermain lawan Paraguay dan Venezuela. Pada 2 laga tersebut Uruguay harus puas dengan skor imbang 0-0. Pada duel lawan Venezuela, Ugarte tetap bermain walau kondisinya sakit. Situasi ini dikhawatirkan berdampak pada peluangnya bermain pada duel lawan Soton akhir pekan nanti. Sekarang saya merasa sedikit lemas tetapi saya merasa baik-baik saja selama pertandingan meskipun cuaca panas. Kemarin saya sedikit demam tetapi kami bermain imbang dan mendapat 1 poin, ucap Ugarte dikutip dari Men. Ugarte diyakini tidak mengalami masalah yang serius. Potensi untuk menjalani debut saat MU tandang ke Stadion St. Mary's diprediksi cukup besar. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan satu masalah Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United. Ten Hag sering disebut sebagai pelatih bebal, keras kepala, dan Ronaldo menegaskan itu. Baru-baru ini, dalam wawancara di podcast Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo kembali buka suara soal situasi Erik ten Hag di MU. Pertama, Ronaldo menyorot fakta bahwa ten Hag sering berkomentar negatif, menyerah sebelum mencoba. Lalu hal lain yang dibahas Ronaldo adalah bahwa ten Hag harus mulai mendengarkan pendapat dari orang-orang yang tahu betul nilai-nilai MU. Komentar Ronaldo seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Ten Hag jarang mendengar pendapat orang lain selama melatih MU 2 tahun ini. Sekarang Ten Hag memasuki musim ketiganya dan situasi belum menunjukkan perubahan signifikan. Dia harus mulai membuahkan hasil, dan mungkin hal itu bisa dimulai dengan mendengarkan saran. Cristiano Ronaldo kembali bernyanyi untuk Manchester United. Terkini, Ronaldo bicara dari jauh. Dia menyorot fakta bahwa Erik ten Hag bukanlah pelatih yang cukup optimistis. Ronaldo bicara di podcast bersama Rio Ferdinand. Saat itu dia ditanyai pendapatnya soal Ten Hag. Dan jawaban Ronaldo cukup tegas, bahwa Ten Hag terlalu pesimistis untuk MU. Sebagai manajer Manchester United, Anda tidak boleh bilang bahwa Anda tidak bisa bersaing untuk menjuarai Premier League atau Liga Champions, ujar Ronaldo. Sebagai manajer United, dia seharusnya bilang, kami memang bukan kandidat potensial untuk juara, tapi kami akan mencoba untuk bersaing. Minimal mereka harus mencoba, katanya. Pendapat Ronaldo di atas sepertinya ingin menunjukkan bahwa Ten Hag adalah pelatih yang terlalu pesimistis untukmu. Ten Hag terlalu negatif dalam komentar-komentarnya. Harus diakui, menjadi pelatih MU berarti harus siap menghadapi kepungan pers dan media yang tidak kenal lelah. Beberapa waktu lalu pun Ten Hag sampai frustrasi ketika ditanya soal laju buruk tim. Ten Hag berdalih bahwa MU adalah tim Inggris peraih trofi kedua terbanyak setelah Man City. Dia menyorot fakta bahwa MU telah menjuarai Carabao Cup dan FA Cup bersamanya. Legenda Arsenal, Emmanuel Petit memberikan peringatan kepada para fans Manchester United untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi pada Manuel Ugarte. Ia menyebut bahwa sang gelandang bukan solusi untuk semua masalah lini tengah mereka. Menurut Petit, Ugarte bukan pemain utama di PSG, jadi ia merasa sang gelandang tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan di tim utama MU. Meski begitu, Petit meyakini bahwa Ugarte tetap bakal jadi pemain yang bagus untuk United. Namun ia meyakini sang gelandang tidak bisa menutupi semua lubang yang ada di lini tengah MU. Dia akan selalu memberikan 100% kemampuannya di atas lapangan dan ia akan memberikan energi kepada tim ini.
Dia agresif dan ia bisa memberikan keseimbangan bagi lini tengah United, terutama ketika mereka kehilangan bola, lanjut Petit. Namun seperti yang saya bilang, Ugarte tidak bisa menyelesaikan semua masalah lini tengah United sendirian, namun ia bisa menunjukkan karakter dan juga daya juang. Dia pemain yang bagus dan saya harap dia bisa membantu pemain lain di sana, pungkasnya. Manchester United di bawah kendali Sir Jim Ratcliffe terus melakukan pembersihan skuad. Pemain-pemain minim kontribusi tapi bergaji besar bakalan ditendang dari Old Trafford. Rafael Varane menjadi korban pertama Ratcliffe. Ketegasan Ratcliffe akan memakan korban lagi tahun depan. Manchester Evening News melaporkan bek Victor Lindelof bakalan bernasib sama seperti Varane. Kontrak pemain asal Swedia itu bersama MU kebetulan habis pada akhir musim nanti. MU akan berusaha menjual Lindelof lebih dulu di bursa transfer Januari tahun 2025. Namun jika gagal laku, Lindelof akan dilepas gratis di Juni tahun 2025. Lindelof sudah tidak masuk perencanaan manajer Erik ten Hag jika semua pemain belakangmu dalam kondisi fit. Ex-pemain Benfica itu menjadi pilihan ke-6 untuk posisi bek tengah. Ten Hag lebih mengutamakan Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Harry Maguire dan bahkan pemain senior Johnny Evans ketimbang Lindelof. MU sempat berniat melepas Lindelof di bursa transfer musim panas 2024. AC Milan sempat dikabarkan berminat, namun kepindahan Lindelof pada akhirnya tidak terwujud sehingga tetap bertahan di Old Trafford pada musim 2024-2025.